Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani kiram akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak lupa kita panjatkan pujian dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih dipertemukan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini di tempat yang insyaallah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di antara kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu mempelajari agama Allah sesuai dengan kitab Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan duduknya kita di sini ikhwani fiddin merupakan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari agama Islam, memahaminya, itu merupakan tanda kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Dan mempelajari agama Allah merupakan jalan tercepat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, yang disyarah atau yang dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk ke bab yang ke-15 ya. Setelah kemarin kita membahas dua dalil dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 191 dan 192, kemudian dilanjutkan dengan surat Fatir ayat yang ke-13 dan yang ke-14 ya.
Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau membawakan sebuah hadis. Qala mu'allif rahimahullah taala wa fi sahihi an Anasin. Dan dari kitab sahih dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka ketika berada di perang Uhud. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum." Bagaimana mau beruntung kaum yang melukai nabi mereka? Kaum yang melukai nabi mereka. Kemudian fanazalat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Ali Imran ayat 127. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka. Ini dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian bismillah. Ada penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Seperti yang kita ketahui, ikhwan, pada perang Uhud, pada perang Uhud terjadi kekalahan pada kaum muslimin. Ketika berperang melawan kaum kafir Quraisy yang dipimpin atau yang dikomandoin oleh sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an, ketika beliau masih belum masuk Islam. Ketika perang terjadi, kaum muslimin hampir mendapatkan kemenangan. Hampir mendapatkan kemenangan sebelum mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Apa maksiatnya? Karena para pemanah, 50 orang pemanah yang ditugaskan di Gunung Uhud, di bukit, tidak mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Apa perintahnya? Apapun yang terjadi, menang atau kalah, kalian jangan turun. Kalian jangan turun dari bukit. Tugas mereka menjadi sniper. Ketika kaum muslimin hampir menang, para pasukan pemanah melihat saudara-saudaranya hampir mendapatkan kemenangan dan mereka khawatir tidak dapat jatah ghanimah. Karena di zaman itu ketika berperang, siapa yang kalah, siapa yang menang, dia akan mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Unta, perhiasan, apalagi kuda, laki-lakinya ditawan, dijadikan budak. Kalau dia mau masuk Islam, maka dibebaskan. Perempuannya jadikan budak, kecuali dia mau masuk Islam. Jadi seperti itu. Dan para sahabat ini karena kekhawatirannya akan dunia,
Akhirnya mereka melupakan perintah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka turun ingin mendapatkan harta rampasan perang. Dan pasukan Khalid bin Walid yang melihat pasukan pemanah turun, ini kalau ada papan tulis, ada papan tulis ya. Ini bisa digambarkan sebenarnya, nggak usah, ya perlu. Ada kajian sendiri sebenarnya, nggak cukup nanti waktunya kalau bahas perang Uhud. Ini sepintas ya, sekilas tentang perang Uhud. Pasukan kafir yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu an, mereka berputar dari belakang untuk mengepung kaum muslimin. Akhirnya karena pasukan pemanahnya sebagian turun, hanya tinggal beberapa orang di atas, menjadikan kaum muslimin kalah. Dan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW hampir terbunuh di perang Uhud. Sampai dilindungi kalau tidak salah 12 orang sahabat yang melindungi Nabi Muhammad SAW, menjadikan tubuh mereka sebagai tameng, menjadikan tubuh mereka sebagai tameng untuk melindungi Nabi Muhammad SAW agar tidak terbunuh. Nabi Muhammad SAW bukan manusia yang kebal, ikhwan, bukan manusia yang kebal dengan senjata tajam. Pada perang itu gigi geraham Nabi Muhammad SAW, gigi seri Nabi Muhammad SAW patah. Gigi seri mana? Depan patah. Kemudian pipinya ini tertusuk besi topeng pelindung kepala. Jadi Nabi Muhammad SAW pakai topeng pelindung kepala. Dipukul besi itu oleh kaum kafir Quraisy, pecah nusuk ke dalam pipi. Bahunya terluka, kepalanya bocor. Subhanallah, ini Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin akhirnya bisa menyelamatkan diri. Dan kemenangan dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Sekilas dari kisah perang Uhud ini dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada yang namanya ilmu kebal, Pak. Tidak ada yang namanya ilmu kebal. Kalaupun ada ilmu kebal, demi Allah itu dibantu oleh jin. Islam tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Seandainya ilmu kebal itu ada, yang berhak mendapatkannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi bukti di lapangan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Para sahabat yang keilmuannya sangat tinggi, yang sudah mendapatkan gelar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini masih terbunuh, Pak. Masih terluka. Anak panah menembus tubuhnya. Jadi kalau ada manusia belakangan ini yang mengatakan dirinya kebal, wallahi demi Allah itu semua atas bantuan syaitan, bantuan jin. Ini pelajaran singkat yang dapat kita ambil dari kisah perang Uhud. Kisah perang Uhud. Nabi aja tidak kebal kok ada orang yang ngaku-ngaku kebal. Walaupun ilmunya ini dibumbui dengan keislam-islaman. Misalnya apa? Sebelum diiris itu nyebut bismillah, misalnya bismillahirrahmanirrahim, baca surat-surat tertentu, membaca zikir-zikir tertentu, Terus itu di sayat-sayat pakai parang atau pakai pisau, kebal, katanya. Coba dibacakan ayat kursi. Berani nggak dia? Ini biasanya kalau di Jawa, Pak, ini ada pertunjukan kayak gitu. Ini istilahnya pemimpinnya keliling ngasih tahu para penonton, ayo jangan baca ayat kursi, jangan mengganggu acara ini, intinya seperti itu. Karena apa? Kalau ada penonton yang baca ayat kursi, bisa jadi ilmunya luntur, Pak.
Jadi pas ini terluka. Ya. Akhirnya apa? Malu sak keluarganya nanti Pak ya. Ya. Jadi ini biasanya ada yang ngasih tahu. Ya. Dan jelas kalau ada acara seperti ini kita tidak boleh nonton Pak. Karena apa? Ada bantuan jin di sana. Ya. Nanti timbulnya apa? Timbulnya kita akan kagum. Iya hebat juga ya. Ternyata ilmu kebal itu ada ya. Nah ini namanya syubhat Pak. Syubhat itu perkara yang belum jelas. Ya, kita nggak boleh ikut-ikutan. Kembali ke dalil yang dibawakan oleh Syekh. Kita akan membacakan beberapa faidah dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadithi, apa-apa yang dapat diambil dari hadis ini. Hadis yang tadi ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mau selamat orang kaum yang melukai nabi mereka. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan butlanu syirki bi auliyai wassalihina li'annahu idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yumliku minal amri syai'an fa khairuhu min babi aula. Batilnya kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang solih, karena apabila Nabi Muhammad SAW saja tidak berkuasa sedikit pun terhadap segala urusan, maka selain dari Nabi tentu lebih tidak berkuasa lagi. Ini berkaitan dengan surat Ali Imran tadi. Laisa laka minal amri syai'an. Kamu tuh nggak berhak. Kamu tidak berhak apapun dalam urusan mereka. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kawan, kita tuh suka pusing mikirin apa dunia, karena kita mengambil tugasnya Allah. Mengambil tugas yang seharusnya Allah yang mengerjakannya. Contohnya apa? Masalah rezeki. Ya. Wah, anakku 4, anakku 4 ini nanti mau sekolah semua gimana ini, pusing ini. Ya, padahal itu tugasnya siapa? Allah yang ngasih rezeki. Tugas kita tuh hanya berusaha, ya, bekerja, ikhtiar, ya, berdoa, ibadah, udah itu aja tugas kita. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Ya. Makanya kita suka pusing masalah dunia itu karena kita mengambil urusan yang harusnya bukan punya kita. Harusnya tugasnya Allah. Ya. Kalau segala sesuatu diserahkan sama Allah, aman hidup kita, Pak. Kita gantungkan semua urusan sama Allah, insya Allah aman. Jadi batilnya kesyirikan terhadap para wali, menyekutukan Allah dalam hal ibadah, menjadikan Allah sebagai tandingan. Nah, ini sebuah kebatilan. Jangankan sama nabi, Pak, sama malaikat pun kita nggak boleh minta sama mereka. Ya malaikat, ya Jibril, ya. Wahai ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu artinya apa? Panggilan. Panggilan yang ditujukan untuk orang yang dekat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak berada di dekat kita. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kecuali Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, boleh kita manggil ya Rasulullah. Dengan Nabi Muhammad SAW saja kita tidak boleh, apalagi sama selainnya. Melakukan kesyirikan, ini sebuah kebatilan. Dan Nabi Muhammad SAW
tidak berkuasa sedikit pun terhadap segala urusan. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Diutus nabi, ya. Nabi lahirnya di Mekah, meninggalnya di Madinah. Ini semua sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak nabinya orang Majalengka gitu kan? Kenapa nabinya bukan orang Lampung, bukan orang Linggau ya? Karena Allah tahu. Ya. Allah tahu mana yang terbaik untuk umatnya, ya. Untuk hambanya, afwan. Ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu orang Mekah dari suku Quraisy? Kenapa bukan dari suku Jawa? Ya. Karena Allah sudah tahu. Itu kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang dapat diambil dari ayat ini, wuqu'ul asqami wal ibtilai bil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Para nabi itu merasakan, para nabi dan rasul ya itu merasakan sakit dan ujian. Orang yang paling berat ujiannya, Pak, itu para nabi dan rasul. Kita belum ada apa-apanya. Para nabi itu orang yang paling berat ujiannya. Kalau kita merasa diri kita mendapatkan ujian, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Ada masih hafal? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, itu tandanya apa? Tandanya kita mampu. Kita mampu untuk melewatinya. Jadi jangan merasa diri kita ini orang yang paling besar cobaannya, orang yang paling keras ujiannya, bukan. Masih ada nabi dan rasul. Kemudian siapa? Para sahabat. Bayangkan Pak, para sahabat yang dulunya pedagang-pedagang kaya, Pak. Para pedagang kaya ketika masuk Islam, barang-barangnya ditahan. Kamu sana, susul nabimu sana ke Madinah, tapi barang-barangmu ditinggal. Mereka berhijrah ya, dari Mekah ke Ethiopia. Ethiopia itu Afrika ya? Afrika ya. Bukan naik pesawat, Pak, bukan naik mobil, tapi naik kaki, Pak, jalan kaki mereka. Karena nggak punya apa-apa, Pak. Kepunya pun hanya keledai. Seberapa cepatnya keledai itu kalau jalan? Ini para sahabat. Terus ada kalimat, seandainya saya dulu di zaman Nabi. Berandai-andai itu membuka pintu syaitan, Pak. Kita syukurin, alhamdulillah kita saat ini hidup dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan aman, terlahir dalam keadaan Islam ya. Jadi jangan berandai-andai. Karena kita nggak tahu, Pak, ketika kita di zaman Nabi Muhammad SAW, kita ini mau ikut Nabi apa ikut Abu Jahal? Nggak ada yang tahu, Pak. Ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lagi kumpul kayak gini nih, ya, lagi duduk-duduk, ada orang datang ngomong, Pak, tadi malam Mas, saya terbang ke Sidratul Muntaha. Baliknya saya mampir ke Baitul Maqdis. Ya, saya mampir ke Palestina. Kira-kira jenengan percaya enggak, Pak? Enggak percaya pasti. Ya. Pasti sedikit orang yang percaya. Orang kemarin sore itu sama kita sama-sama kok. Ya. Ketemu kemarin sore kok ngomong tadi malam terbang ke langit ketujuh naik buruk. Ya.
buruk ini bentuknya kayak apa kita nggak tahu, nggak ada dalil khusus ya, dalil yang menjelaskan bentuknya buruk itu seperti apa. Walaupun orang-orang belakangan ini menggambarkan buruk itu kuda yang berkepala burung ada sayapnya. Wallahu alam ya, nggak ada dalil yang menjelaskan bagaimana bentuk buruk. Kira-kira kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, percaya enggak kita, Pak? Tadi malam saya ke langit ke-7. Kemudian baliknya mampir ke Palestina. Sholat 2 rakaat di sana. Para kaum Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan seperti itu, mereka tidak ada yang percaya. Sampai ada yang, karena Nabi Muhammad SAW belum pernah ke sana. Ya, ada salah seorang dari mereka mengatakan berapa jumlah jendelanya, jumlah pintunya ada berapa. Dan Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan secara detail. Dan di sekian banyak orang di sana yang percaya hanya satu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya beliau digelari As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW dibilang orang gila, dibilang penyair ya. Diusir dari kaumnya, dibenci sama keluarganya ya. Lagi sholat, Pak, lagi sholat ketika ruku itu ditaruh jeruan unta, Pak, di atas punggungnya. Dilemparin kotoran keledai. Dan siapa yang membersihkan? Anaknya, Fatimah radhiyallahu anha. Menangis, Pak. Bagaimana keadaannya, Pak? Anak melihat bapaknya dicaci maki seperti itu. Padahal ibunya atau istri dari Nabi Muhammad SAW itu orang terpandang. Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW sendiri bukan keturunan yang biasa-biasa, Pak, tapi keturunan dari nasab yang spesial. Tapi beliau dihina, dilempar batu, dibilang orang gila. Gara-gara apa? Menyampaikan ajaran agama Islam. Ini bukti bahwa Nabi dan Rasul itu juga merasakan sakit, juga merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengatakan diri kita ini yang paling besar ujiannya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini, wujubu ikhlasil ibadati lillah li'annahu huwa alladzi lahul amru hadahu. Wajib ikhlas dalam beribadah kepada Allah, karena Dia Allah yang memiliki semua urusan. Bismillah. Kita wajib ikhlas dalam beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki segala urusan. Kalau urusan kita mau lancar, Pak, ya kita dekatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjauh. Jangan sampai semakin lancar usaha kita, bisnis kita, kerjaan kita, menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Nggak apa-apa, Mas, ini saya sholatnya agak telat-telat dikit. Nah itu loh, nggak sholat malah usahanya lancar banget. Kan ada yang seperti itu. Sesungguhnya ini apa? Istidraj. Azab yang ditunda, azab yang ditangguhkan. Dan ikhlas dalam beribadah itu hukumnya wajib. Ikhlas dalam beribadah itu hukumnya wajib atas Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak akan diterima ya, ibadah yang tidak memiliki dua syarat ini. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berinovasi sendiri dalam beribadah. Ya. Kalau kita ibadah semaunya sendiri, terus buat apa diutus para nabi? Ya. Terus apa tugasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi mengikuti cara Nabi Muhammad SAW beribadah itu merupakan syarat mutlak agar ibadah kita ini diterima. Contohnya apa? Sholat asar 4 rakaat. Ya. Jangan dimodifikasi sholat asarnya 7 rakaat. Nggak apa-apa 7 rakaat kan bagus mas sholat mas. Ibadah yang pertama kali dihisapkan sholat. Ya udah saya mau tambah aja sholatnya jadi 7 rakaat. Ya, agar lebih mantep ya. Ini nggak boleh ya. Karena apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ya. Faedah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallah taala, masru'iyatus sabri wa tahmilil aza wa dururi fi sabili da'wati ilallah. Disyariatkan agar bersabar dan menahan gangguan serta mudarat kerugian di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diharuskan ya, atau dianjurkan itu bersabar ya, dan menahan gangguan ya. Karena yang namanya dakwah itu pasti ada gangguannya, Pak. Kita mendakwahkan tauhid ya, pasti dibenci sama pelaku syirik. Kita mendakwahkan sunnah pasti dibenci oleh pelaku bid'ah. Kenapa dibenci oleh pelaku bid'ah? Ya, karena mereka merasa ibadah mereka ini yang paling benar. Mereka merasa ibadah mereka yang paling benar. Kenapa kita dibenci oleh pelaku syirik? Ya, karena kita melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Kita memperingatkan umat ya, agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pakai perantara-perantara, enggak perlu menyembah kepada selain Allah. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat ya. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini, an-nahyu anil ya'si min rahmatillahi walau fa'alal insanu ma fa'ala minal ma'asi allati hiya duna syirk. Larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia melakukan kemaksiatan di bawah kesyirikan. Walaupun kemaksiatan kita walaupun dosa kita itu dosa yang besar, Pak. Dosa syirik misalnya. Mungkin 5-10 tahun yang lalu sebelum kita kenal agama Islam, kita pernah melakukan kesyirikan ya. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan ya, masih ada kesempatan untuk kita bertaubat ya. Mungkin 10 tahun yang lalu pernah datang ke dukun ya. 5 tahun yang lalu mungkin pernah
diajak nyembah pohon misalnya. Dan ini belum terlambat kalau kita mau bertaubat. Belum terlambat kalau mau bertaubat. Jangan berputus asa, alah kepalang saya melakukan dosa, kepalang saya ini pendosa, ya. Maka saya mau banyak-banyaklah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya orang yang berputus asa. Dan ini tidak diperbolehkan, ya. Seberapapun dosa kita, ya, tetap kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi ingat, dalil ini bukan dalil yang membolehkan kita untuk melakukan maksiat, Pak. Contohnya apa? Enggak apa-apalah aku dosa-dosa dikit, enggak apa-apalah zina-zina dikit. Innallaha ghafurur rahim. Kan Allah kan lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini ada orang yang ngomong seperti ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Dia tahu Robnya itu maha pengasih lagi maha penyayang, tapi dia masih melakukan dosa. Dia nggak tahu kan kalau ketika dia melakukan dosa, belum sempat bertaubat, dia udah mati duluan. Apakah ada kemungkinan masuk surga? Ada kemungkinan masuk surga. Tapi dicuci dulu di neraka, Pak. 1 atau 3 hari lah di neraka. Kemudian ya, atas rahmat dan kasih sayang oleh Allah bisa dimasukkan surga. Tapi ingat, 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Siapa yang mampu menahan panasnya api neraka, Pak? Ya, kita megang obat nyamuk itu, Pak. Tahu obat nyamuk nggak nih? Obat nyamuk yang melingkar-lingkar itu. Ketika apinya kepegang sama antum itu panasnya kayak apa? Ya. Apalagi panas api neraka, wal iyazubillah. Dalam beberapa dalil mengatakan panasnya api neraka itu 70 kali lebih panas dari api dunia. Itu baru kepegang, belum obat nyamuk ditempelkan ke ketiak. Ini panasnya kayak apa kira-kira? Wal iyazubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada dalil dari Nabi Muhammad yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa fihi an Ibni Umar, ya. Dan di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena ini anaknya karena ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oke. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atil akhirati minal fajri. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, kami mendengar Rasulullah SAW mengatakan ketika dia mengangkat kepalanya setelah ruku, ya, mengangkat kepalanya dari ruku dalam rakaat terakhir salat fajar. Beliau mengatakan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ba'dama yaqul, setelahnya beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Jadi di sini Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan fulan. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu.
Fa'anzalallahu, kemudian maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran yang tadi. Surat Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak apapun bagi urusan mereka. Wa fi riwayati, dan dalam riwayat lain, yad'u ala Safwan ibnu Umayyah wa Suhail ibni Amri wal Haris ibni Hisham. Dalam riwayat lain, nama yang disebutkan, ya, si fulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amri. Dan satu lagi Harits bin Hisham. Nah, 3 orang ini yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak apapun bagimu atas urusan mereka. Apapun yang mereka lakukan, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu atas urusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala membawakan beberapa faidah ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, butlanul ta'alluqi bil auliya'i was solihina li talabi qida'il hajati wa tafrijil qurbati. Batilnya menggantungkan, ya, kepada wali, kepada para wali dan orang solih untuk menunaikan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan mereka, kecuali sesuatu yang orang yang kita mintain ini mampu untuk melakukannya. Misalnya saya punya utang 200.000, saya nggak punya duit sama sekali, ya, untuk udah jatuh tempo nggak punya duit, dan orangnya ini minta dibayar. Bang Zul, tolong Bang Zul, bayarin utang saya Bang Zul. Dan Bang Zul ini banyak duit nih, kira-kira mampu ya, saya perhatikan beliau mampu untuk menolong saya. Bang Zul, tolong Bang Zul. Dan Bang Zul mau misalnya, ya. Dan ini sesuatu yang diperbolehkan untuk kita menggantungkan seseorang agar melepaskan hajat kita, ya. Ini contoh. Kemudian faedah yang kedua, jawazud du'ai alal musyrikina fis sholati. Bolehnya mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrikin di dalam sholat, ya. Jadi ketika sholat ini kita boleh mendoakan keburukan, ya, untuk orang-orang musyrikin, ya, yang jelas-jelas membenci kita, ya, yang jelas-jelas membenci kaum muslimin. Orang-orang kafir yang membenci kaum muslimin. Kafir apa namanya? Kafir harbi, yang jelas-jelas kebenciannya. Walaupun sejatinya orang-orang kafir itu benci sama kita kaum muslimin, ya. Tapi orang-orang kafir yang tinggal di Indonesia, ya, tinggal di negeri kita ini, mereka punya perjanjian sama penguasa. Mereka punya perjanjian keamanan. Maka haram bagi kita untuk mengganggu mereka, walaupun sejatinya mereka itu benci sama kita. Kalau misalnya masjid kita sudah dihancurkan sama dia, rumah kita diganggu, ya, dia membuat kezoliman yang nyata di depan kita, maka boleh kita membencinya.
Ini hampir 80% ya di kota kita ini yang punya toko-toko itu dikuasai oleh orang kafir. Apakah boleh kita bermuamalah sama mereka? Jual beli sama mereka boleh nggak kira-kira? Boleh, Pak. Orang kafir ini punya toko material misalnya. Wah, nggak mau aku beli di sana. Ya, kenapa, Pak? Itu orang kafir itu yang punya. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW ya, pernah menggadaikan baju besinya sama orang kafir. Menggadaikan, Pak, bukan sekedar jual beli. Ya, tapi menggadaikan baju besinya ya, kepada orang kafir. Ini boleh, kecuali kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Yang jelas-jelas membenci kaum muslimin. Contohnya apa? Siapa? Yahudi yang berada di Palestina. Jelas-jelas kebenciannya sama kita. Kaum musyrikin yang ada di Prancis itu kebenciannya sama Islam luar biasa, Pak. Kaum muslimah itu nggak boleh sekolah pakai jilbab. Ada beberapa tempat itu yang tidak membolehkan muslimah sekolah pakai jilbab. Jadi masuk ke sekolah harus dibuka jilbabnya. Waliyazubillah. Buat teman-teman yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pergi liburan ke negeri kafir, ya, yang mayoritas dihuni oleh orang kafir tanpa ada hajat, tanpa ada kepentingan. Misalnya, jalan-jalanlah ke Korea. Ngapain ke Korea? Ya, mending umroh aja sekalian, ya. Atau pergi ke Jepang, ini nggak ada manfaatnya, ya. Kecuali kita ada urusan bilateral misalnya, atau kita bisnis, ya, ada jual beli ke sana, monggo silakan. Tapi kalau sekedar jalan-jalan di negeri kafir, ini para ulama tidak menyarankan kecuali ada hajat. Dan boleh mendoakan kebencian, ya, kepada orang kafir, kepada orang musyrikin. Kalau dia jelas membenci kaum muslimin, ya. Kemudian faedah dari hadis ini, ya, yang ke berapa? Ketiga, ya. Dalilun ala anna tasmiyatal syakhsil mad'u lahu au alaihi la yadurrus salata. Hadis ini, ya, dalil bahwasanya menyebutkan nama-nama orang dalam sholat sama sekali tidak membatalkan sholat. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mencontohkan, mendoakan laknat kepada 3 orang tadi. Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amri, dan Haris bin Hisham. Ini hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendoakan laknat, Allahumma an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, faedah yang keempat, tasrihu bi annal imama yajma'u baina tasmi'i wa tahmidi. Hadis ini, ya, jelas menunjukkan bahwasanya imam menggabungkan tahlil dan tahmid. Apa itu? Tahlil dan tahmid, Rabbana walakal hamdu. Ini tahlil dan tahmid.
Kemudian dalil yang terakhir ya, agar kita bisa menyelesaikan bab ini, dalil yang terakhir sebelum dilanjutkan bab yang ke 16. Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan sebuah dalil ya, membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwasanya beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya. Faqal, dan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, istaru anfusakum la ughniya ankum minallahi syai'an. Tebuslah diri kamu semua sekalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya. Ya Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ughniya annaka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughniya anka minallahi syai'an. Wahai Safiyah, bibinya Nabi Muhammad, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin salimi min mali ma syi'ti la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku apa saja yang kamu mau, apa yang kamu kehendaki, mintalah samaku, tapi sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini sebuah hadis yang jelas ya. Dan kita percepat. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, raddu ala ubadil anbiya'i wassalihin alladzi yata'allaquna bil makhluqina fi qada'i hawaijihim allati la yaqdaru 'alaiha illallah. Bantahan, hadis ini adalah bantahan kepada penyembah para nabi dan orang-orang solih yang mereka bergantung pada makhluk. Mereka bergantung kepada makhluk terhadap perkara yang hanya Allah yang dapat menunaikan kebutuhan mereka. Karena ini adalah para sahabat dan sahabiyah yang lebih berhak dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Keponakan dan bibi, anaknya yang lebih berhak dibantu. Dan ini bantahan ya.
bagi para penyembah wali. Kemudian faedah yang kedua, annahu la yajuzu an yatliba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Tidak boleh meminta kepada hamba kecuali hamba itu mampu untuk melakukannya. Bismillah. Tidak boleh meminta kepada hamba kecuali hamba itu mampu untuk melakukannya. Bang Zul, tolong berikan saya rezeki. Nggak boleh ngomong seperti itu, ya. Karena yang mampu menurunkan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Zul, tolong ambilkan headset. Nah, ini Bang Zul mampu untuk melakukannya, maka diperbolehkan. Kemudian faedah yang ketiga, masari'atu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila imtisali amri rabbih wa tablighi risalatihi. Bersegeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalahnya. Ketika turun dalil, ya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Langsung Nabi Muhammad SAW berdiri, ya, beliau mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, istaru anfusakum, tebuslah diri-diri kalian dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung berdiri manggil kaumnya, manggil keluarganya. Karena suku Quraisy semuanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, faedah yang keempat, annahu la yunajjiya min azabillahi illal imanu wal amalus solihu la al i'timadu ala majrodil intisabi li ashkhasi. Bahwasanya tidak akan menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan amal solih, bukan hanya bersandar kepada seseorang. Jangan mentang-mentang bapaknya kita ini kiai, bapaknya kita ustadz, ya, jadi menyandarkan amal solih kita sama mereka. Tidak apa-apa lah maksiat dikit, bapakku kan kiai. Ini nggak ngaruh, ikhwan. Yang dapat menyelamatkan diri kita adalah kita sendiri, ya, dengan sesuai dengan iman dan amal solih yang kita lakukan. Kemudian faedah yang kelima, anna auliyan nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa mataba'atihi min kirabatihi wa khairihim. Manusia yang paling utama dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mentaati perintah Nabi Muhammad SAW, ya, dari karib kerabat atau selainnya. Dan ini yang paling utama, yang paling bertakwa dan mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, annal mujarrada kirabati minar rasuli sallallahu alaihi wasallam la yanfa'u biduni imanin wa amalin solihin wa aqidatin sahihatin. Sekedar
berkerabat dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dengan Nabi itu tidak bermanfaat kecuali dia beriman kepada Rasul, ya, kepada Allah, dia beramal solih dan dia memiliki akidah yang benar. Walaupun itu anaknya Nabi, walaupun itu keturunannya Nabi, kalau dia berakidah yang rusak maka tidak bermanfaat. Apa akidah yang rusak? Ya, misalnya tidak percaya dengan surga neraka, ya, tidak percaya dengan azab kubur, ya, tidak percaya dengan Allah, ya. Allah itu hanya dongeng belaka, Al-Quran itu hanya dongeng, dan ini sama sekali tidak bermanfaat, ya. Alhamdulillah 2 kali dapat kita selesaikan bab yang ke-15 ini tentang Allah yang berhak zat yang berhak disembah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.